Tuhan, pada saat ini kita masih lanjut tentang sengsara Yesus. Saudara, kalau kita lihat kepada firman Tuhan, bahwa Yesus itu mengalami sengsara bukan saja pada waktu dia mau naik ke atas kayu salib. Pada masa kecil pun dia mengalami sengsara, saudara. Kenapa saya bilang pada masa kecil dia mengalami sengsara? Coba saudara bayangkan. Saat dia dikandung ibunya harus mencari tempat penginapan, nggak dapat, harus jalan ke sana kemari. Sudah hamil tua, kita sekarang banyak ibu-ibu ya. Biasanya kalau hamil tua itu kan anak suka apa, kontraksi, bukan? Ya nggak ibu-ibu? Kalau kontraksi kan rasanya tuh sakit, bukan? Kalau anak kontraksi di dalam, kita mesti istirahat. Nah sekarang Maria harus jalan mencari tempat penginapan. Sampai akhirnya dengan terpaksa mereka harus menginap di dalam sebuah kandang. Karena gak ada, sepertinya dalam tanda kutip, dunia menolak kelahiran Yesus. Dunia menolak kelahiran sang raja di atas segala raja, dengan tidak memberikan tempat untuk dia lahir. Sampai dia lahir di dalam sebuah kandang yang indah. Kalau kita setiap Natal kita nyanyi Malam Kudus. Setiap kali kita kalau latihan Malam Kudus, ada yang pernah bilang begini sama saya, "Rubah aja deh, kita pakai lagu Malam Kudusnya yang model sekarang, yang nggak panjang-panjang, yang simple." Saya bilang enggak, pakai ini. Kenapa? Karena saudara-saudara, Malam Kudus ini baitnya itu dikatakan, anak kasihan, anak kudus yang cinta kami terus, bagiku hilanglah hormatmu, amat hina tempat tidurmu, bagiku hilanglah hormatmu. Jadi dari masih bayi Yesus sudah merasakan penderitaan, saudara. Bahkan dikatakan saat dia lahir, dia sudah menghirup udara tidak segar, udara nggak sehat dalam kandang. Namanya di kandang tetap aja, saudara, iya kan? Biar namanya kandang, di kandang biarpun udah dibersihin tetap aja namanya kandang, tetap bau, bukan? Pernah satu waktu saya pelayanan di satu tempat, pulang hujan. Karena waktu itu kami Bapak Gembala, kami baru sampai dalam perjalanan dari sini menuju ke tempat pelayanan, masih di Ciomos udah macet. Kata Bapak Gembala bilang, mendingan kita naik ojek aja, mobilnya ditaruh di stasiun. Jadi kita naik ojek. Ternyata macetnya cuma di Ciomos doang. Di sananya bablas, jalannya lancar, saudara. Akhirnya karena kita naik ojek ke sana, pulangnya hujan keras. Pulang harus jalan. Itu ke tempat angkot itu jalan cukup jauh. Ada jalan potong katanya, melewati kandang kambing. Aduh buset. Orang Jakarta bilang, aduh buset, baunya, saudara. Sepanjang jalan saya oek, saudara. Saya langsung ingat waktu Yesus dilahirkan, saudara. Yesus baru lahir, baru keluar, baru hadir ke dalam dunia ini, sudah mencium bau yang tidak sedap. Bahkan dikatakan dia selama 2 tahun loh tinggal di sana, saudara. Yesus tinggal di dalam kandang itu selama 2 tahun. Saya cuma lewat kandang aja udah oek, saudara. Nggak tahan baunya.
Nah, Yesus harus dilahirkan di dalam sebuah kandang. Tempat pembaringannya itu palungan, kata Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7. Palungan tempat makanan binatang. Biarpun dibersihkan, tetap aja namanya tempat makanan binatang, saudara. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini, dia baru lahir aja udah menghirup udara yang gak segar. Udaranya, karena apa? Dikatakan dia bagiku hilanglah hormatmu. Dia tinggalkan kehormatannya sebagai Allah. Dia tinggalkan kehormatannya sebagai Tuhan. Dia kosongkan dirinya. Sampai dia lahir sebagai manusia biasa. Dia pilih tempat yang hina, yang gak ada orang lahir di tempat seperti itu. Tapi justru dia lahir di tempat yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, setelah itu dikatakan, kalau saudara lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, memang di situ dikatakan bahwa orang Majus dari negeri timur Tuhan kirim. Mereka datang dari negeri timur, datang ke Yerusalem untuk mencari seorang raja yang baru lahir. Mereka cari-cari, masuk ke istana, tanya sama Raja Herodes. Raja Herodes juga nggak tahu. Lalu Raja Herodes panggil tua-tua, panggil ahli Taurat, orang-orang Farisi. Lalu orang-orang Farisi bilang, oh iya, di Mika pasalnya yang kelima dikatakan, iya, di seorang raja telah lahir di Bethlehem, kota yang kecil, katanya. Lalu kata Herodes bilang, sekarang bapak-bapak silakan berangkat ke sana, katanya. Nanti kalau sudah pulang dari sana, balik lagi ke sini. Kasih tahu sama saya mau datang menyembah kepada anak itu. Padahal Herodes bukan datang mau menyembah, tetapi Herodes ingin membunuh anak itu. Karena dia merasa tersaingi. Seorang raja yang baru lahir, berarti dia pikir ada saingan. Nah, orang Majus ini, mereka berjalan menuju ke Bethlehem. Pada waktu orang Majus sampai di Bethlehem, sesuai dengan tuntunan bintang, karena mereka ahli perbintangan, bintang itu yang menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Bintang itu yang menuntun mereka sampai ke Bethlehem. Lalu mereka melihat anak itu, Yesus itu ada di dalam kandang itu. Lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, katanya. Pada waktu orang Majus sampai di kandang melihat bayi itu, Yesus sudah bukan bayi lagi, tapi Yesus sudah berumur 2 tahun. Jadi cukup lama waktunya ya, dari malaikat bintang kasih tahu sama orang Majus itu pelajari dulu kan. Setelah itu mereka persiapan berangkat, perjalanan mereka berangkat sampai ke Yerusalem, itu lagi sampai ke Bethlehem dan sebagainya. Akhirnya Yesus sudah 2 tahun baru mereka sampai di Bethlehem. Nah, saudara-saudara, setelah mereka sudah sampai di Bethlehem, orang Majus, mereka sujud menyembah Yesus. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, katanya. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua. Lalu Herodes menunggu orang Majus. Kok nggak datang-datang ini orang Majus? Kan dia pesan kalau sudah nengok anak itu balik ke sini. Tapi firman Tuhan katakan pada waktu itu orang Majus mau pulang kembali ke negerinya. Mereka istirahat dulu. Pada malam itu malaikat Tuhan datang dalam mimpi. Malaikat itu bilang, jangan lewat jalan lama.
Jangan kembali kepada jalan yang kamu lewati. Tetapi kamu harus mencari jalan yang baru, jalan yang lain. Jalan yang baru yang akan dituntun oleh bintang itu. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau orang Majus ini kembali lagi ke Yerusalem. Nggak mau kembali lagi kepada Herodes. Karena Herodes akan membunuh Yesus. Lalu saudara-saudara, kalau saudara lihat orang Majus itu, lalu dia pergi dengan nggak lewat Yerusalem, tapi dia lewat jalan lain. Akhirnya nggak kembali lagi ke Herodes kan? Herodes tunggu-tunggu nggak datang nih ya, orang Majus ini. Lalu dia putuskan, dia bilang besok semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Kalau saudara lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Semua anak-anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Tapi pada malam itu, sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria. Dia katakan, malam ini juga ambil anak itu, bawa anak itu menyingkir ke Mesir. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-13. Malam itu juga mereka menyingkir ke Mesir. Jadi selama 2 tahun Yesus ada di dalam kandang itu. Lalu mereka menyingkir ke Mesir. Nah, setelah mereka menyingkir di Mesir, dalam perjalanan mereka menuju ke Mesir, saat itulah di Bethlehem, di Efrata, rupanya dulu Bethlehem itu namanya juga Efrata. Di Bethlehem, di Efrata terjadi pembunuhan anak-anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah. Pikir Herodes kalau anak laki-laki 2 tahun ke bawah itu sudah dibunuh semua, berarti Yesus pun mati di situ. Nggak ada lagi saingan, dia pikir. Dia nggak tahu kalau Yesus sudah menyingkir, sudah dibawa menyingkir ke Mesir sama Yusuf dan Maria. Lalu saudara-saudara, selama Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir selama 10 tahun. Cukup lama ya. Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir, membawa Yesus. Jadi Yesus dari umur 2 tahun sampai umur 12 tahun di Mesir. Lalu Yesus kembali lagi setelah Herodes yang membunuh anak laki-laki itu, Herodes yang jahat itu mati. Pada waktu setelah Herodes yang jahat itu mati, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria. Sekarang kembali lagi pulang ke Israel, kembali lagi pulang ke Bethlehem katanya gitu. Kembali lagi ke Israel karena apa? Herodes yang membunuh itu sudah mati. Lalu mereka kembali lagi. Itu Yesus sudah berumur 12 tahun. Pada waktu mereka pulang lagi ke Israel, Yesus berumur 12 tahun. Pada saat itu Yesus waktu itu di Israel sedang ada perayaan. Kan kalau orang Israel itu ada perayaan hari raya Paskah, hari raya Pantekosta, hari raya Pondok Daun-daunan. Itu hari raya besar bangsa Israel. Tapi di dalam ketiga hari raya besar ini, saudara-saudara, ada juga di situ di Paskah, di hari raya Paskah itu ada hari raya roti tak beragi, ada hari raya apa itu lagi gitu kan ya. Jadi ada hari raya bungaran gitu. Itu ada di dalam hari raya Paskah. Makanya hari raya Paskah itu mereka rayakan bukan cuma 1 hari. Mereka rayakan hari raya Paskah itu 2 minggu.
Karena ada hari raya roti tak beragi, ada hari raya bunga-bungaran gitu ya. Jadi tapi hari raya besarnya mereka itu hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun-daun, hari raya Pantekosta, dan hari raya Pondok Daun-daunan. Nah, pada waktu mereka sedang merayakan hari raya Paskah, semua orang Israel yang ada di mana-mana kembali ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, termasuk Yesus, Maria, dan Yusuf kembali ke Yerusalem untuk beribadah bersama-sama. Karena mereka udah lama meninggalkan Yerusalem. Pada waktu mereka pulang, Maria sama Yusuf pulang, lupa Yesus ketinggalan. Yesus masih di Bait Allah, Yesus masih di Ka'bah. Mereka pikir Yesus ada bersama-sama dengan teman-teman mereka. Cari, nggak ada. Balik lagi ke Ka'bah, ternyata Yesus lagi sedang bersoal jawab, lagi sedang bertanya jawab dengan orang-orang Farisi. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, Yesus sedang orang Farisi lagi tanya jawab sama Yesus. Dan orang Farisi melihat bahwa hikmat Yesus itu luar biasa. Anak umur 12 tahun bisa menjawab dengan jelas tentang Taurat, tentang firman. Lalu mereka panggil Yesus, mereka pulang. Nah, setelah itu di dalam firman Allah nggak diceritakan lagi Yesus. Nanti Yesus muncul umur berapa? 30 tahun. Jadi selama berapa tahun tuh nggak diceritakannya? Dari 12 tahun sampai 30 tahun. Selama berapa tahun? 18 tahun. Selama 18 tahun Yesus nggak diceritakan. Selama 18 tahun itu Allah mempersiapkan Yesus untuk satu tugas yang besar. Yaitu tugas apa, saudara? Penyelamatan. Tugas menjadi sang penebus dosa. Untuk menjadi sang penebus dosa, Allah butuh waktu mempersiapkan Yesus selama 18 tahun. Cukup lama ya, saudara. Jadi Allah di dalam memanggil Yesus untuk menjadi juru selamat dunia, enggak ujuk-ujuk orang bilang. Tetapi butuh waktu, dipersiapkan mentalnya. Sebab apa? Begitu beratnya beban pikula, begitu beratnya sengsara yang akan Yesus pikul pada saat dia menanggung dosa seisi dunia. Butuh 18 tahun untuk mempersiapkan mentalnya. Walaupun butuh 18 tahun itu setelah Yesus umur 30 tahun, dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus muncul umur 30 tahun, lalu Yesus dibaptis kan sama Yohanes Pembaptis di Sungai Yarden kan. Setelah itu Yesus berpuasa, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari. Lalu dia mulai mengumpulkan murid-muridnya dan sebagainya. Masa kerja Yesus cuma 3,5 tahun. Yesus umur 30 dibaptis, 3,5 dia kerja melayani di dunia ini 3,5 tahun. Setelah itu dia naik ke atas kayu salib. Masa kerjanya cuma 3,5 tahun. Umur 3,5 tahun dia mati di atas kayu salib. Umur 33,5 tahun dia mati di atas kayu salib.
18 tahun untuk persiapan mentalnya. Walaupun di situ juga Yesus selalu berdoa, dia katakan, "Ya Bapa." Kalau saudara lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 40. "Ya Bapa," katanya, "kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah." Kalau boleh, katanya. Dia nolak gitu loh. Kalau boleh, nggak usah deh cawan ini saya minum gitu. Karena itu terlalu berat. Itu manusianya Yesus, saudara. Nggak sanggup untuk mengalami sengsara, penderitaan yang akan dia alami pada saat dia menanggung dosa seisi dunia ini. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 21 dikatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita." Dia tidak mengenal dosa. Di dalam dia tidak ada dosa, tetapi ditumpahkan dosa seisi dunia ke atas ke dalam hidupnya. Dia harus menanggung dosa seisi dunia, padahal dia tidak pernah berbuat dosa. Betapa beratnya pikulan yang harus Yesus tanggung. Tapi dia rela lakukan itu karena dia cinta kepada saudara dan saya. Amin. Karena dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Setelah dia dibaptis, dia memilih dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, lalu dia memilih murid-muridnya, mulailah dia bekerja di atas muka bumi ini selama 3 tahun setengah. Setelah itu, akhir daripada pelayanannya, dikatakan dia ditangkap. Dia dituduh. Dia dituduh, dia dihujat, dia ditangkap. Dia dihadapkan di hadapan imam besar. Di hadapan imam besar mendatangkan saksi dusta. Sehingga pada saat di sidang dia ditinju katanya. Pada waktu ditinju, ini pasti giginya pada rontok semua. Ditinju, dihajar, diludahi katanya. Lalu dia dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Disidang di sana. Lalu di sana juga dihajar. Saudara tahu waktu dia dihajar, dia dicambuk, saudara. Cambuknya itu pakai apa? Besi-besi apa? Besinya tuh di ujungnya itu ada kail begini. Ada 10 besi gitu kan, 10 kail begini, itunya ada 4. Jadi ada satu cambuk begini, ada 10 besi kan yang itu ya. Jadi kalau dicambuk di belakangnya begini, cambuk begini, terus tarik begini, dagingnya kekorek saudara, keambil gitu di belakangnya sini. Kalau saudara lihat film apa, The Passion ya? Ya, The Passion. Hah? The Passion. Itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan itu. Soalnya saya simak, saya lihat gitu kan, dicambuk begini. Itu ada cambuknya itu satu cambuk begitu, tapi ada 10 jaringan ya. Ada 10 jaringan. Nah, di ujung-ujungnya itu ada besi. Besinya itu kail begini. Jadi dicambuk ngorek dagingnya gitu loh. Ngambil dagingnya, dicambuk, ditarik begini, dagingnya keambil, darah mengalir. Itu
4 kali dicambuk berarti 40 lubang. Ya kan? 4 kali dicambuk berarti 40 lubang di belakangnya sini. Darah mengalir, dagingnya tak sobek-sobek, dagingnya keambil hancur, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana penderitaannya Yesus. Sudah begitu, nggak cukup sampai di situ. Mereka merangkai itu mahkota duri. Saya dengar mereka yang sudah pernah ke Israel, saudara, itu duri di Israel sana tajamnya itu segede-gede kelingking begini. Nggak kayak kita kan, duri kan kecil-kecil ya tajamnya ya. Ini gede-gedenya, tajamnya tuh sepanjang-panjang jari kelingking begini. Jadi mereka rangkai, mereka anyam duri itu, mereka tancepin di kepalanya Yesus, dijadiin mahkota. Nah, saudara bisa bayangkan pada saat itu mahkota duri itu ditaruh di atas kepala Yesus, pastinya itu duri itu mentok sampai batok kepala, saudara. Sampai tengkoraknya. Bayangkan betapa perihnya, betapa sakitnya, betapa menderitanya Yesus. Badannya belakangnya sudah hancur dicambuk. Kepalanya dikenakan mahkota duri, ditancap begitu, nancep sampai ke tulang kepala tengkoraknya. Saudara, nggak cukup sampai di situ. Dia harus memikul salib naik ke Bukit Golgota. Kata si Rani, kalau orang biasa udah pingsan. Saya bilang bukannya pingsan, udah dead. Kalau orang biasa mah udah mati. Ya enggak? Darah sudah banyak keluar. Orang kan lihat aja kalau orang kecelakaan, kalau terlambat ditolong, kalau banyak darah keluar, mati dia. Ya enggak? Yesus udah banyak darah yang keluar. Dari punggungnya, dari kepalanya ngucur darah, saudara-saudara. Lalu dia harus naik ke Bukit Golgota, pikul salib. Bagaimana rasanya, siksanya, bagaimana dia menderitanya. Untuk apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Dia biarkan dirinya menderita, saudara. Dia biarkan dirinya mengalami sengsara, penderitaan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk menebus saudara dan saya. Bahkan udah sampai di atas Bukit Golgota, tangannya harus dipaku, kakinya harus dipaku, lambungnya ditombak. Terkenalnya katanya 5 luka Yesus. Kalau mau dihitung-hitung bukan 5 luka Yesus. Ada berapa? 45. Ya nggak, saudara? Belakangnya aja 40. Ini 1, 2, 3, 4 kaki, 5. 45 luka Yesus. Dia rela berkorban sampai segitu menderitanya. Dia biarkan dirinya disiksa, dia biarkan dirinya menderita, mengalami sakit. Gak ada orang yang bisa tahan menghadapi keadaan seperti itu. Tapi Yesus, dia dapat tahan demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Demi untuk menjadi penebus dosa.
Di dalam Ibrani pasal 25 ayatnya yang Ibrani pasal 9 ayat 25 dikatakan, dia membawa darah, dia masuk ke dalam tempat maha kudus. Dia membawa darahnya sendiri sebagai korban penebus dosa. Sebagai korban pengampunan dosa. Dia bawa darahnya sendiri. Dia sendiri yang sudah menjadi korban untuk menyelamatkan saudara dan saya. Di mata Tuhan, sang berharganya kita, saudara. Dia sangat menghargai kita karena kita adalah ciptaannya. Dia sangat mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya. Sebab itu biarlah kita yang ada pada saat ini hargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Amin, saudara. Hargai pengorbanan Yesus yang begitu besar untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saya mau katakan, jangan cuma karena jodoh saudara tinggalkan Tuhan. Hargai korban Yesus di atas kayu salib. Hargai penderitaan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Untuk menebus dosa kita. Sebab itu di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke Filipi pasal 2 ayatnya yang ke Filipi 2 ayat 9 sampai 11, tolong ada yang bacakan. Tolong diituin aja di slide-nya apa di ini. Siapa yang suaranya keras di sini? Chelsea deh yang dekat sini, coba tolong. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai 11. Udah ya. Allah sangat meninggikan ya katanya ya, iya kan? Allah meninggikan Yesus. Apa gimana tadi? Itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah sangat meninggikan dia karena dia sudah berkorban habis-habisan untuk kita semua. Supaya setiap lutut mengaku, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut katanya, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu nggak bisa disangkal oleh dunia. Yesus sudah melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan kita semua. Dia sudah rela berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Sebab itu dia layak ditinggikan oleh Allah. Dia layak mendapat nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia yang sudah berkorban untuk menyelamatkan umatnya. Biarlah kita yang ada pada saat ini, kita mau belajar menghargai pengorbanan Yesus
Kita mau belajar menghargai keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah dengan kita mengenal penderitaan Yesus, dengan kita mengenal sengsara Yesus, kita mengenal Dia secara utuh di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat lebih mengasihi Dia. Kita lebih lagi kita setia. Kalau kita nggak kenal Dia, kita mengasihi cuma sekedar aja gitu, ya kan saudara. Tapi kalau kita mengenal Dia, kita akan lebih sungguh mengasihi Dia. Kita akan lebih sungguh saya jadi susah mau ngomongnya. Kita lebih sungguh-sungguh gitu saudara. Waktunya kita ikut Tuhan itu serius. Karena kita sudah tahu bagaimana Dia sudah berkorban bagi kita, saudara. Kalau kita mengiring Tuhan, kita nggak usah lihat keadaan orang lain. Kita pandanglah kepada Yesus, Dia yang sudah berkorban buat kita. Amin, saudara. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Kasih Tuhan Yesus. Pada tamatnya ibadah kami pada pagi hari siang hari ini, Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya. Kami boleh merasakan berkat-Mu, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Dari Tuhan Yesus, lewat pujian penyembahan kami, lewat firman Tuhan yang sudah diberitakan Tuhan, Engkau meteraikan setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, di dalam hati kami, untuk kami boleh dapat mengerti akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, akan sengsara-Mu Tuhan Yesus. Engkau begitu menderita untuk menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar menghargai akan pengorbanan-Mu, lewat kami mau bertambah setia di dalam kami mengiring Engkau Tuhan Yesus. Keadaan dunia boleh berubah Tuhan, tapi biarlah kasih Tuhan tetap tidak berubah di dalam kehidupan kami. Kami juga mau tetap mengasihi Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan Yesus, karena Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi iman percaya kami, pengiringan kami kepadamu Tuhan. Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik yang sudah memimpin pujian, yang sudah main musik pelayanan, LCD penyemprotan, apapun yang sudah diambil, apapun yang sudah mereka ambil bagian Tuhan dalam pelayanan, bentuk apapun itu Tuhan, Engkau balas dengan berkat-Mu melimpah. Engkau berkati apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami buat bagi pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau sumber segala berkat-Mu, balas dengan berkat-Mu melimpah Tuhan. Berkati setiap rumah-rumah tangga sidang jemaat-Mu, berkati usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati Tuhan. Persembahan sidang jemaat-Mu Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau balas dengan berkat-Mu sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Engkau berkati. Kami berdoa buat mereka yang tidak sempat hadir pada saat ini. Engkau yang tahu apa yang menjadi halangan mereka, Tuhan yang tolong mereka. Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Berikan mereka kerinduan Tuhan, untuk mereka boleh datang beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Nama Tuhan kami puji, kami permuliakan Tuhan. Pada tamatnya ibadah kami pada saat ini, siang hari ini Tuhan, di mana kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau beserta kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat daripada Tuhan. Kembalikan kami pada minggu depan untuk kami
kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga, melindungi di dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap tugas pekerjaan yang kami hadapi sepanjang minggu ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan, kalau saat ini Matthews masih sedang menghadapi tes Tuhan Yesus, Tuhan tolong dia. Engkau berikan dia kesehatan, Engkau berikan dia kekuatan Tuhan. Kalau Engkau kehendaki dia dapat Tuhan Yesus diterima, diauri Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan orang muda ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati. Biarlah segala Tuhan Yesus tes yang dia lewati, Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang campur tangan. Kalau Tuhan kehendaki, semua pasti jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, dia sebagai orang muda di dalam pelayanannya Tuhan berkati, di dalam kerinduannya Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya.